Masuk pada materi yang pertama, yakni konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Wow. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.8 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Kita bisa melihat pada tabel 4.8 yakni neraca saldo per 31 Desember 2021. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar, serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta masuk ke debit dan bagian laba atas PT Andalas 250 juta masuk ke kredit. Lanjut, kas sebesar 100 juta masuk ke debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta masuk ke kredit. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Bisa kita lihat bahwa investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta masuk kepada debit dan bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta masuk ke kredit. Selanjutnya, bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta masuk ke debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta masuk ke kredit. Selanjutnya, yakni perhitungan jurnal eliminasi. Pada tabel 4.9 menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Dapat kita lihat saldo awalnya, yakni 1 miliar 350 juta. Yang mana 1 miliar 350 juta ini adalah hasil dari saham biasa sebesar 800 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 550 juta. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah saham biasa sebesar 800 juta kita taruh di debit, saldo laba sebesar 550 juta kita juga taruh di debit, dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta kita letak di debit. Selanjutnya, dividen diumumkan sebesar 100 juta kita letakkan di kredit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 500 juta kita letakkan di kredit. Setelah membuat jurnal eliminasi, kemudian kita membuat
kertas kerja konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel 4.10 dapat terlihat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Masuk materi yang kedua, yakni akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat tetapi atas kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksud untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasil komprehensif. Oke. Berikutnya yakni ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan pada kasus PT Nusantara yang mengakuisisi pada PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham pada PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas pada PT Andalas sebesar 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Bagi gambarannya, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada tabel berikut. Oke. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Tabel 4.11 Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa sebesar 800 juta masuk ke debit dan saldo laba sebesar 400 juta masuk ke debit. Kemudian, investasi pada PT Andalas 900 juta masuk ke kredit dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta masuk ke kredit. Wow. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan senilai 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill sebesar 100 juta. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas, berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Lanjut ke materi yang ketiga, yakni konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.12 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 30 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara, sebagaimana perusahaan yang dimiliki PT Andalas, akan tercatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Seperti yang kita lihat pada tabel di atas, yakni tabel 4.12, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari
menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta pada debit dan bagian laba rugi pada PT Andalas sebesar 150 juta pada kredit. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500.000 pada debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 30.500.000 pada kredit. Lanjut, investasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 pada debit dan bagian laba atas PT Andalas 3.750.000 pada kredit. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasikan kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Jurnal eliminasi harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas PT Andalas dan investasi pada PT Andalas. Berbeda dengan bagian sebelumnya, karena PT Andalas tidak seluruhnya dimiliki PT Nusantara. Maka, dalam jurnal eliminasi memunculkan kepentingan non-pengendali yang harus disajikan di ekuitas. Selain itu, laba neto dan dividen diumumkan PT Andalas juga tidak seluruhnya menjadi hak PT Nusantara. Oleh karena itu, harus diakui bagian laba dari kepentingan non-pengendali. Berikut ini jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi berikutnya untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah menjual seluruhnya di tahun 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasikan seluruhnya. Kemudian, diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasikan sejumlah 5 juta. Dalam hal ini, kepemilikan saham PT Andalas tidak seluruhnya oleh PT Nusantara. Oleh sebab itu, amortisasi diferensial tidak hanya berpengaruh pada bagian laba entitas induk, tetapi juga bagian laba untuk kepentingan non-pengendali. Selanjutnya yakni tabel 4.14, menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Teman-teman dapat melihat tabel 4.14 di bawah ini. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14, dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah sebesar 1.916.250.000. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba neto konsolidasian 2020. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta, dan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta. Hasil laba neto konsolidasian adalah 755 juta. Bagian induk atas laba neto 2020. Laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta. Bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 38.750.000. Hasil bagian induk laba atas laba neto ialah 716.250.000.
Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020. Saldo laba pada PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500.000. Bagian induk atas laba neto 2020 sebesar 716.250.000. Dividen diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 sebesar 300 juta. Saldo laba konsolidasian pada 31 Desember 2020 sebesar 1.916.250.000. Pada gambar 4.7 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak. Teman-teman bisa melihat pada gambar 4.17 laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasian laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian-bagian sebelumnya pada bab ini. Terima kasih.